Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materinya, ayo berperilaku terpuji. Apa sih berperilaku terpuji itu? Apa sih perilaku terpuji itu? Jadi perilaku terpuji itu adalah perilaku, perbuatan yang menunjukkan kebaikan hati dan sikap yang baik kepada diri sendiri dan orang lain, ya. Perilaku terpuji itu mencerminkan kepribadian yang baik dan menyenangkan orang di sekitar kita. Jadi perbuatan baik itu memberikan kebaikan juga di sekitar kita. Contoh perilaku terpuji itu ada banyak. Hanya saja yang kita pelajari itu cuma ada 4. Sayang kepada sesama, empati, berkata lembut, dan bersikap jujur. Sayang kepada sesama itu adalah menyayangi, memberikan kasih sayang kepada sesama makhluk hidup, sesama manusia, ya. Allah memerintahkan kita untuk saling menyayangi kepada sesama manusia, kepada semua makhluk hidup. Kita menyayangi, kita memberikan kasih sayang, ya. Rasulullah itu juga sudah mencontohkan untuk menyayangi semua manusia, tidak membeda-bedakan apa agamanya, ya. Contoh sayang kepada sesama teman, mengajaknya bermain bersama, mengajaknya belajar bersama, tidak membedakan apa agamanya, tidak membedakan apa sukunya, tidak membedakan apa asalnya, gitu ya, tidak membedakan derajatnya. Jadi kalau kamu punya teman yang berbeda agama, ajak mereka main bersama supaya mereka tidak merasa terkucilkan, ya. Supaya mereka pun merasakan bahwa orang baik itu ada di sekitar kita, gitu ya. Yang kedua adalah empati. Empati itu sama dengan peduli. Jadi peduli terhadap apa yang temanmu rasakan. Itu namanya empati, merasakan apa yang temanmu rasakan. Kalau temanmu sedih, ya kamu merasa sedih. Itu namanya empati. Kalau temanmu bahagia, senang, mendapatkan kabar gembira, kamu juga senang karena temanmu bahagia. Gitu ya. Berkata lembut. Berkata lembut itu berkata yang sopan, santun. Nadanya itu sopan. Contohnya, Bu, boleh tanya? Itu contoh nada yang sopan. Maaf Bu, mau tanya. Gitu ya. Permisi Bu, itu perkataan yang lembut, sopan, santun. Kalau kamu sering mengatakan perkataan yang sopan, santun, orang lain pun akan senang mendengarnya, gitu loh ya. Berbicara baik, lembut, itu kata-katanya nggak kasar, kata-katanya nggak kotor. Kalau kamu digodain temanmu, ucapkan astagfirullah, ya Allah beri aku kesabaran. Karena itu adalah godaan buat kamu. Jadi kalau kamu digoda sama temanmu, nggak usah berkata-kata kotor, nggak perlu itu kata-kata kotor. Justru kalau kamu berkata kotor, kamu malah mendapat dosa, ya. Biasakan berkata dengan baik, biasakan berkata dengan lembut, ya. Kepada orang tua, kepada adik, kepada teman, semuanya. Perkataan yang baik itu akan membawa kebaikan.
Sekarang jujur. Jujur itu apa? Jujur itu adalah perkataan dan perbuatan itu sesuai, sama, sesuai dengan kenyataannya. Lawan kata dari jujur itu bohong, dusta. Ya, lawan kata jujur itu dusta atau berbohong. Kalau kamu sering berkata jujur, kamu akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Semakin banyak kamu jujur, semakin banyak orang yang percaya. Tapi kalau kamu berbohong, orang lain nggak akan percaya sama kamu karena kamu suka bohong. Makanya kejujuran itu, kebaikan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai dari dirimu sendiri, membiasakan diri untuk berkata jujur. Kepada siapa aja? Kepada orang tua, kepada bapak ibu guru, kepada teman, kepada kakak, kepada adik, gitu ya. Contoh perilaku jujur, tidak menyontek, ya, mengerjakan pekerjaannya sendiri, berusaha sendiri. Kalau nggak tahu, dibaca bukunya. Kalau nggak tahu, tanya ke orang tua atau bapak ibu guru. Kalau kamu berbuat salah, akui kesalahanmu. Nggak usah takut, nggak usah malu. Karena kamu berbuat salah, maka kamu harus mengakui kesalahan. Gitu ya. Terus kalau menemukan barang bukan milikmu, kembalikan ke pemiliknya. Jangan diambil, dibawa pulang. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh, ya. Kalau kamu menemukan penghapus jatuh, kamu nggak tahu siapa pemiliknya, ya tanya di sekitar situ. Pasti ada yang punya, gitu ya. Jadi kalau menemukan barang, kembalikan ke pemiliknya. Kalau berbuat salah, akui kesalahanmu dan meminta maaf. Ya, belajar untuk berbuat jujur mulai dari diri sendiri. Karena kebiasaanmu itu akan membawa kebiasaan sampai dewasa. Kalau kamu biasa jujur mulai dari kecil, kamu nanti ketika dewasa, ketika kamu berbohong, kamu akan merasakan ketidaknyamanan, ya. Tapi kalau kamu terbiasa berbohong sejak kecil, maka ketika dewasa kamu juga akan terbiasa berbohong. Semakin banyak kebohongan yang kamu ucapkan, semakin orang tidak percaya sama dirimu. Gitu ya. Kalau ingin mendapatkan kepercayaan orang lain, ya berkata jujur, gitu ya. Hikmah berperilaku terpuji. Yang pertama, membangun hubungan baik sesama manusia. Karena perilaku yang baik itu akan mendatangkan kebaikan. Maka orang lain itu juga akan berperilaku yang sama. Yaitu orang lain akan berperilaku baik juga dengan kamu. Karena kamu telah berperilaku baik. Gitu ya. Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah. Allah itu senang. Allah itu sayang kepada orang yang berperilaku baik. Yang ketiga, membawa kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari. Kedamaian itu ketentraman. Semakin banyak orang yang berbuat baik, hidup kita akan semakin damai. Semakin kamu sering melakukan kebaikan, hidupmu akan damai. Yang keempat, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Kalau kamu mencontohkan perilaku baik di lingkunganmu, maka orang lain pun akan meniru perbuatanmu. Tapi sebaliknya, kalau kamu melakukan perbuatan jelek, orang pun akan meniru perbuatanmu. Maka, kalau ingin kedamaian dalam hidupmu, contohkan perilaku yang baik, ya. Bu Anissa punya tugas. 5 pertanyaan. Jawab pertanyaan
yang Bu Anissa kasih, tulis di buku tulis agama Islam. Ya, kerjakan sendiri. Kalau nggak tahu, dibaca buku paketnya atau lihat videonya Bu Anissa, dilihat lagi gitu ya. Karena pertanyaan-pertanyaan ini juga sesuai dengan apa yang kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Semangat belajarnya, berdoa sebelum belajar ya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap jadi anak yang solih dan solihah. Oke, Bu Anissa akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.